Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, saya Miftahul Huda, perwakilan dari SMA Negeri 2 Purworejo, yang pada kali ini sebagai tim afirmasi menyatakan sangat setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara berkembang. Menurut KBBI sendiri, negara berkembang adalah negara yang memiliki ciri-ciri seperti pertanian tradisional yang merupakan faktor produksi primer. Selain sebagai negara berkembang, Indonesia juga termasuk ke dalam negara maritim. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena wilayah lautan yang ada di Indonesia lebih luas dibandingkan wilayah daratan yang ada di Indonesia. Dikarenakan Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan yang ada di Indonesia, maka tak heran jika Indonesia menerapkan strategi ekonomi biru. Mungkin strategi ekonomi biru terdengar asing di telinga kita. Tetapi pada dasarnya, ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan strategi ekonomi biru, rakyat Indonesia hanya terfokus pada sektor sumber daya kelautan saja. Sehingga sumber daya lain seperti pegunungan yang ada di dalam pegunungan adalah perkebunan teh, perkebunan sayur atau buah-buahan di sana tidak dapat dimaksimalkan, dan juga sektor pertanian padi dan juga sektor pertanian lainnya yang merupakan faktor produksi utama negara berkembang tidak dapat dimaksimalkan. Maka dari itu, saya sangat setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Karena jika negara Indonesia hanya berfokus pada sektor kelautan saja, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara berkembang yang baik? Sedangkan potensi sumber daya lainnya saja tidak dapat dimaksimalkan. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan melihat lebih luas potensi sumber daya lain yang ada di Indonesia. Seperti contohnya sumber daya area pegunungan, dan yang utama sebagai negara berkembang adalah sektor pertanian. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di area pegunungan Indonesia banyak kita jumpai perkebunan teh atau sayur dan buah-buahan yang ada di sana. Penduduk di area pegunungan lebih mengutamakan sebagai petani atau perkebunan teh sebagai hasil utama mereka. Karena hasil bumi yang utama yang ada di pegunungan adalah hasil bumi tersebut. Dan di sektor pertanian sendiri, seperti di daerah Jawa, banyak petani padi yang tersebar luas di seluruh area Jawa. Mulai dari rakyat biasa hingga orang penting, hampir semuanya memiliki lahan padi. Tetapi kurangnya perhatian dan stigma masyarakat yang berpikir bahwa petani adalah hal yang rendah, dan itu membuat orang-orang di sana tidak percaya diri dengan pekerjaannya, yaitu sebagai petani padi. Di daerah lain seperti di Kalimantan sangat banyak ditemukan area perkebunan sawit. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui dan percaya bahwa sawit sangatlah banyak di area Kalimantan. Tetapi hal itu juga tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi hanyalah sebagian kecil dari sumber daya yang ada di Indonesia. Dan mengapa selalu saya katakan kurang dimaksimalkan? Karena masih banyak kasus-kasus ditemukan di sektor sumber daya alam tersebut. Seperti contohnya banyak sayur dan buah yang busuk saat sampai di pasar induk, dikarenakan distribusi yang kurang memadai, dan jalan-jalan dari pegunungan menuju ke pasar induk sangatlah kurang memadai. Kita semua tahu jalan di area pedesaan dan di area pegunungan sangatlah kurang lancar dan banyak halangan yang ada di sana. Seperti contohnya banyak jalan yang berlubang, banyak jalan yang becek, dan menyebabkan berbagai kendala dari sektor distribusi itu sendiri. Seperti contohnya keterlambatan barang yang datang di pasar induk sehingga busuk seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ada juga harga cabai yang seiring waktu selalu melonjak tinggi karena kurangnya pengawasan. Banyak orang di sana menimbun cabai untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan hal tersebut kurang pengawasan dari pemerintah, sehingga orang-orang seperti itu masih banyak kita temukan. Dan efeknya bagi kita semuanya adalah harga cabai yang melonjak, dikarenakan cabai yang dijual di pasaran sangatlah sedikit. Dan juga banyak petani padi yang mengeluh
karena keuntungan yang didapatkan tidak sebanding dengan usahanya. Dikarenakan seperti banyak berita yang sudah diangkat kali ini, banyak kasus pemerintahan yang melakukan impor padi atau impor beras dari luar negeri, dan dari pemerintah sendiri mengutamakan penggunaan padi dari impor luar negeri. Hal tersebut menyebabkan padi yang ada di Indonesia atau padi dalam negeri tidak dapat dimaksimalkan dengan baik dan kurang peminat di sana. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah untuk petani padi. Di perkebunan sawit juga masih banyak ditemukan masalah, yaitu masyarakat sendiri kurang mendapatkan minyak goreng, dan jikapun masyarakat mendapatkan minyak goreng, hal itu akan didapatkan dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, di sini banyak sekali berita yang diangkat, yaitu minyak goreng yang memiliki harga sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah lebih memilih ekspor minyak goreng ke luar negeri sehingga mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan menggunakan minyak goreng dari dalam negeri untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat sendiri mendapatkan minyak goreng dengan jumlah yang sedikit dan harga yang sangat tinggi. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Permasalahan seperti itu seharusnya sangat bisa diselesaikan oleh pemerintah dengan melakukan pengawasan dan memberikan perhatian lebih terhadap seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia sendiri dapat memaksimalkan seluruh sumber daya alam yang di Indonesia, tidak terpaku kepada sumber daya alam maritim, yaitu sumber daya alam kelautan yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan berbagai pernyataan yang sudah saya berikan, saya menyatakan sangat setuju dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya, Miftahul Huda, perwakilan dari SMA Negeri 2 Purworejo. Terima kasih.